crossing mountains, rivers and seas, embracing the world beyond. Vibrant stories of openness and cooperation unfold at the CIIE. Every touch is a burst of color. Every diffusion is a spark of innovation. Green grows freely, seeping into the sweetness of subtropical orchards. Red ignites passion, bringing forth rich and sweet harvest. Blue stimulates imagination, sparking endless wisdom. Purple unleashes vitality, breathing life into endless hope. This is a feast of dazzling colors. Like a gorgeous dream, sensing the possession of fashion. Like spreading wings of inspiration unfolding, reveling in the search of creativity. As of mirrors revealing dreams, exploring the wonders of the world. As if the future has arrived, crafting a fantasy journey across a digital sea. Like the melody of the nature, dancing to the rhythm of youth. In this colorful painting, colors intertwine, and innovation gathers. Openness, cooperation, innovation and mutual benefit. We stand together to witness the colorfulness and vibrancy of the world and to co-write the brilliance of the future. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan desa di seluruh Indonesia. Kembali kita berjumpa di Laris Forum. Laris Forum adalah ladang rezeki forum. Jadi kita adakan ini setiap hari Sabtu dan ini sudah episode yang kelima. Dalam kesempatan Laris Forum kita akan mengundang kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang punya peluang bisnis yang bisa dikolaborasikan dengan seluruh kawan-kawan yang ada dalam jaringan kita. Kita sampaikan pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu Pak Hartono. Kebetulan beliau ada memiliki kesempatan atau memberikan ruang kepada kawan-kawan UMKM yang mungkin tertarik untuk kemudian mengikuti Expo di China. Tapi pastinya kita nanti pengen tahu dulu Pak Hartono ini siapa, kemudian latar belakangnya dari mana, termasuk juga kenapa sih kemudian kita perlu melirik Cina sebagai tempat untuk kemudian memamerkan dagangan kita dan potensi-potensi apa yang menarik untuk kemudian pengusaha Indonesia membawa produknya ke Cina karena setiap wilayah pasti punya spesifikasi khusus artinya oh kalau produk ini cocoknya di Timur Tengah, produk ini cocoknya di Eropa, produk ini cocoknya di Amerika dan termasuk nanti
Kita berharap Pak Hartono bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kesulitan atau bagaimana tantangan dan peluang yang ada ketika kita akan masuk di China. Pada kesempatan kali ini kita akan berikan waktu sepenuhnya ke Pak Hartono. Silakan Pak Hartono memperkenalkan diri dan kemudian bercerita tentang China potensinya kayak apa, Indonesia kenapa perlu melirik ke China dan seterusnya. Sebelum saya berikan kesempatan ke Pak Hartono, saya sampaikan kawan-kawan, jadi kebetulan relasi perkawanan kita dengan banyak teman-teman, salah satunya di teman komunitas ini kita ada di apa kita saya kebetulan ada di komunitas teman-teman perantau. Kemudian salah satunya adalah komunitas perantau dari Jawa Tengah dan Temanggung. Kebetulan Pak Hartono ini ada dekat dengan salah satu kawan kita dan menceritakan ada peluang menarik ini untuk mengikuti pameran di China. Tapi yang jelas pastinya apa produk yang bisa dibawa ke sana dan syaratnya seperti apa kalau mengikuti acara itu. Nanti kita berikan kesempatan sebelumnya pada Pak Hartono. Silakan Pak Hartono untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tadi mungkin saya sudah prologkan, memperkenalkan diri dan kemudian bercerita tentang indahnya Cina. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sukoco. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pagi ini. Ini selamat pagi dulu dan salam sejahtera untuk teman-teman, saudara-saudara yang ikut dalam acara live streaming ini. Nama saya Hartono, Pak. Sedikit saya ceritakan tentang background saya. Kelahiran saya di Jawa Timur, Pak. Lahir di Kediri, sempat sekolah SMA di Surabaya dan sempat merantau ke Amerika selama 11 tahun, Pak. Saya ada buka usaha juga di Amerika dan tahun 2010 saya kembali ke Jakarta dan saya membentuk usaha bisnis di bidang properti dan beberapa di bidang finance dan pengadaan barang. Kebetulan kami mempunyai network yang cukup baik di Hong Kong dan di China, Pak. Bisa diketahui saat ini di China penduduk sudah ada sekitar 1,4 miliar jiwa, di mana saat ini middle class-nya yang sekitar 400 sampai 500 miliar juta jiwa itu sudah memasuki naik kelas, Pak, ke kelas yang lebih sejahtera dibanding 30 tahun yang lalu. Jadi mereka ini cenderung untuk mengkonsumsi barang-barang di luar kebutuhan barang primer, Pak. Jadi mereka mencari barang-barang yang tidak ada di China khususnya, di mana di Indonesia adalah tempatnya, Pak. Tempat kita luar biasa suburnya, tanahnya, dan multicultural, menghasilkan banyak sekali barang-barang yang bisa dihasilkan dari kerajinan tangan, dari alam, dan makanan dan segala macam, Pak. Yang itu cocok sekali untuk kita ekspor ke China. Apalagi program pemerintah saat ini, program Pak Prabowo adalah untuk mendukung para UMKM untuk melakukan ekspansi, khususnya ekspor, Pak. Dan ekspor saat ini yang paling sangat mudah dan menjanjikan masa depan adalah ke China, karena pasar mereka cukup besar, Pak. Dibanding kita harus ekspor ke Amerika, di mana ada tarif dan segala macam. Dan banyak kemudahan-kemudahan untuk para UMKM, para pebisnis, startup kita juga untuk melakukan ekspor ke China. Kami PT Sinomas Indonesia mempunyai affiliate atau headquarter di Hong Kong, di mana kami mempunyai semua izin untuk melakukan konsultasi maupun melakukan ekspor ke China. Ini sudah kita permudah untuk semua prosedurnya.
dan kemudian dengan adanya CIIE atau China International Import Exhibition yang tahun ini adalah tahun ke-8, Pak, yang akan dilakukan nantinya pada tanggal 5 sampai 10 November 2025 di Shanghai, China, di ibu kota atau kota terbesar di China, kota metropolitan seperti Jakarta di China. Kami sudah mempunyai pengalaman sebelumnya, yaitu yang tahun lalu juga kita sudah mengikuti exhibition, di mana tahun ini adalah tahun spesial. Banyak sekali negara-negara, ratusan negara, Pak, yang mengirimkan para UMKM di negara mereka untuk mengikuti exhibition ini atau pameran di China, di Shanghai, China tepatnya. Luas areal bisa khusus untuk produk makanan bisa sekitar 8,5 hektar, Pak. Khusus untuk menyelenggarakan food and agricultural product. Mereka sudah menyiapkan areal ini. Dan lebih dari 100 negara yang akan berpartisipasi dari tahun ke tahun semakin banyak, Pak. Dan semakin susah untuk mendapatkan tempat di sana, karena jauh-jauh hari para pebisnis dari luar negeri, dari luar China sudah mempersiapkan apa yang akan mereka bawa, apa yang akan mereka perkenalkan di pasar China dan pasar internasional. Di China nanti kita tidak hanya sebatas untuk meraih pasar di China, tapi tidak menutup kemungkinan di sana kita akan ketemu dengan para UMKM internasional, Pak, pebisnis dari negara-negara di seluruh dunia. Di situ kita akan banyak belajar, berbagi, dan menarik ilmu sebanyak-banyaknya untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk kita ke luar negeri. Kurang lebih begitu, Pak, penjelasan dari saya. Terima kasih, Pak. Ini mungkin tantangan terbesarnya kalau bicara UMKM kan lebih pada modal ikut pameran dan seterusnya. Nah, ini mungkin Pak Hartono bisa kasih informasi sebenarnya apa pembiayaannya seperti apa dan kemudian artinya ada investasi yang memang harus dilakukan, tapi peluangnya menjadi menarik bahwa karena ada ruang-ruang peluang yang ada di sana, atau mungkin bisa jadi biasanya kalau bicara tentang pameran ke luar negeri kan pasti bicara tentang cost yang sangat tinggi dan seterusnya. Apakah ada model-model yang kemudian, oh yang berangkat ini, kemudian nanti bisa sharing titip produk atau apa dan seterusnya. Mungkin bisa dibagikan cerita-cerita itu, Pak. Silakan. Siap. Baik, Pak. Oke, benar sekali, Pak. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Jadi ini gambaran, Pak, untuk lokasi pameran kita nanti yang di Itu dipindahin. Ya, jelas, Pak, suaranya? Oke. Di Shanghai, China nanti itu mereka akan plot untuk per booth, Pak. Booth atau stand kalau bahasa Indonesianya, di mana ukuran dari per stand ini adalah 2 kali 8 meter, Pak, sekitar 16 meter persegi. Dari pengalaman yang sudah pengalaman tahun lalu yang kita ikuti, idealnya kalau kita mau membagi booth itu dari 8 kali 2 meter, yaitu 16 meter persegi, adalah maksimal itu menjadi 4 bagian, Pak. Jadi kalau gambaran satu booth itu harganya atau cost-nya itu cukup besar, Pak, karena meliputi, saya jelaskan dulu, cost ini meliputi sewa booth di Shanghai selama hampir seminggu, pengurusan visa, di mana kita sekarang sudah tidak ada visa bagusnya. Kalau kita pergi dalam waktu hanya 10 hari, itu kita tidak perlu mengurus visa. Tapi kalau lebih dari itu, kita harus mengurus visa ke China. Tiket pesawat pulang pergi, Pak, Jakarta, Shanghai, Jakarta.
dan akomodasi atau hotel selama kita mengikuti pameran di sana. Kita akan mencari yang istilahnya walking distance, Pak, yang tidak terlalu jauh dari sana, di mana harganya cukup mahal. Kalau pas hari-hari atau minggu itu, harga bisa naik 2-3 kali lipat, Pak, dari harga biasa. Juga nanti kita selain dari acara tanggal 5 sampai tanggal 10, kita juga akan mengadakan seminar dan company visit, Pak. Kita akan mengunjungi bisnis atau small medium enterprises yang ada di Shanghai, Pak. Kita akan alokasikan atau kita akan pilih sesuai dengan grup kita nanti. Misalnya, banyak kali ini untuk November nanti, banyak UMKM dari pengusaha garment misalnya, batik dan segala macam kerajinan tangan. Kita akan pilihkan perusahaan yang di Shanghai itu yang satu lini, Pak, supaya kita lebih banyak pengalaman bisa tanya jawab kepada beliau-beliau yang ada di sana. Misalnya, atau kemungkinan lain banyak UMKM dari makanan. Kita akan pilihkan small atau medium enterprise yang ada di Shanghai yang bergerak di bidang food industry. Begitu, Pak. Selain itu juga nanti kita akan tentunya memberikan 1 hari like one day tour supaya bisa santai di sana, melihat apa yang ada di sekitar situ, landmark-landmark apa yang terkenal, dan kemudian hari terakhir kita akan kembali ke tanah air, Pak. Itu semua tentunya budgetnya tidak murah, Pak. Maka dari itu kita coba bikin booth itu kita bagi untuk beberapa UMKM. Ini contoh untuk anggaran. Kalau satu booth itu diambil oleh satu UMKM atau satu perusahaan sendiri, include semuanya itu cost-nya cukup lumayan, yaitu 200 juta. Kalau kita bagi berdua, itu langsung turun ke 135 juta. Kalau satu booth kita bagi 3 per pengusaha atau per UMKM, itu cost-nya atau biayanya sekitar 100 juta. Kalau kita bagi 4 per UMKM, biayanya sekitar 80 juta. Itu gambarannya, Pak. Tentunya untuk kondisi ekonomi saat ini, kita akan melakukan yang terbaik, Pak, untuk para saudara-saudara kita UMKM di tanah air. Kalaupun misalnya ada, Pak, saya titip aja bagaimana? Atau mungkin dari teman-teman satu daerah ini, dari daerah Blora atau daerah Jawa Tengah, daerah Klaten, kita ada 5 UMKM, Pak, yang pergi 1 aja nanti, yang lain pada nutup, bisa. Kita open, Pak. Ini harga ini adalah bukan harga mati. Kita bisa diskusi, bisa musyawarah bagaimana yang terbaik. Tujuan kita adalah untuk membawa UMKM Indonesia ke ajang internasional. Itu tujuan visi misi kita, Pak. Tentunya ada biaya yang tidak murah, tapi kita akan coba atur sebagus mungkin, sebaik mungkin, agar ini bisa kita bawa atau kita arrange untuk bisa sampai ke ajang pameran di Shanghai nantinya. Biaya bisa kita bicarakan, Pak. Kita bisa musyawarahkan. Begitu. Kalau secara waktu ini masih cukup lama ya Pak, bulan November ya. Betul, Tetapi Pak. yang kemudian menarik menurut saya, kalau November dianggap lama juga lama, dianggap pendek juga pendek. Betul. Saya ingin tahu nih, mungkin kan ini jadi kesempatan kawan-kawan bisa mengetahui, wah, bisa juga nih. Kemudian kalau didiskusikan dengan teman-teman di dinas, kemudian teman dinas yang berangkat, teman-teman mungkin itu produk dan seterusnya. Nah, ini kan mungkin masih ada waktu untuk ke sana. Nah, Pak Har, saya pengen tahu, Oke. perusahaan Pak Har ini dalam posisi ini itu memang punya kuota khusus untuk kemudian oke, saya karena dengan pengalaman yang sudah berjalan sekian dan seterusnya, Pak Har mungkin sudah menutup sekian booth, artinya sudah mengalokasikan sekian booth yang memang itu jadi target untuk keperluan kawan-kawan di Indonesia atau bagaimana? Karena
apa atau mungkin ada satu proses di mana ketika oke Pak ini kita sedang mendiskusikan dengan dinas nih apa provinsi atau dinas kabupaten dan seterusnya maka kemudian ada semacam oke kalau memang apa artinya sudah ada minat dan seterusnya kemudian sudah dicoba untuk terkondisi jangan sampai nanti ketika kemudian ya ternyata tempatnya sudah nggak ada dan seterusnya gimana Pak? Betul. Baik, Pak. Pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi untuk saat ini kuota yang tersedia atau yang bisa kita tawarkan ke teman-teman saudara-saudara kita UMKM itu masih ada sekitar 50 UMKM, Pak. Dengan tentunya dengan plot yang satu booth sekitar ya 4 lah maksimal kita bisa bagi, Pak. Ya, dan tentunya karena ini sudah waktunya memang kalau kita hitung dari sekarang mungkin 4 bulan, Pak ya. Tapi waktunya sangat cepat itu, Pak. Kita ada deadline itu sampai akhir bulan Agustus, Pak. Jadi masih ada sekitar 1 bulan, dia hampir 5 atau 6 minggu ya, Pak ya. Dan tentunya tadi ide dari Pak Sukoco sangat bagus. Kalau ada teman-teman yang dari dinas yang bisa membantu dalam hal membiayai atau menyponsori saudara-saudara kita UMKM ini, dan beliau yang akan berangkat dan satu daerah akan diwakilkan ke 1 atau 2 orang, itu ide yang sangat bagus, Pak. Tentunya satu tidak akan memberatkan dari segi biaya untuk teman-teman kita UMKM, dan kedua juga ada delegasi dari wilayah-wilayah tertentu yang akan bisa juga mempresentasikan di sana, begitu. Di luar itu juga kami mempunyai tim, Pak, yang ada di China nantinya, itu yang akan juga misalnya dari teman-teman UMKM kita tidak bisa berangkat hanya untuk menitipkan barang, kita sudah ada tim di sana yang akan nanti bisa mempresentasikan, Pak. Ini keunggulan barang ini apa, kelebihan apa, feature-nya apa, itu semua nanti kita ada teman-teman tim kita yang akan membantu untuk menjelaskan produk-produk yang akan kita bawa di sana nantinya, Pak. Begitu. Oke, menarik ini. Jadi memang apa ada hal-hal yang menurut saya kita sangat pahami bahwa bicara UMKM, go internasional dan seterusnya, ini kalau disuruh jalan sendiri juga pasti cukup berat, kecuali memang ada undangan-undangan khusus gitu kan. Nah, satu yang kedua dukungan dari pemerintah daerah atau apa untuk kemudian bagaimana mendorong apa UMKM-nya bisa sampai ke internasional. Pak Hartono, kalau dalam posisi apa yang terpantau oleh Pak Hartono, jenis produk apa yang secara spesifik itu apa cukup menarik untuk kemudian apa punya peluang masuk ke China? Karena ketika bicara China kadang-kadang kita berpikir saya ya yang nggak terlalu paham itu saya berpikir nah produk Cina aja bisa membanjiri di tempat kita artinya ya produk kita ini tidak kompetitif masuk kita mau masuk ke sana kira-kira kalau pikiran bodohnya kayak gitu nah ini Pak Har bisa memberikan tanggapannya seperti apa memberikan semangat ya nggak segitunya juga dan seterusnya mau Pak Har? Ya, Pak. Oke. Pertanyaan bagus juga, Pak. Jadi karena saya besar dan tumbuh di Indonesia juga, Pak, waktu kecil. Jadi kami tahu, saya juga merasakan tahu apa kelebihan, kekurangan dari produk dan UMKM kita yang ada di Indonesia tentunya, Pak. Oke. Kalau kita bicara untuk ekspor, mungkin ini bukan hal yang mudah ya untuk para saudara-saudara kita UMKM yang baru merintis atau bisa dikatakan dengan bahasa kerennya sekarang startup ya Pak ya. Prosesnya cukup rumit untuk kita melakukan sebuah pengiriman atau ekspor produk-produk kita ke luar negeri. Itu adalah guna atau fungsi kami Pak, yaitu PT Sinomas
untuk menjembatani, Pak. Kita akan memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita UMKM yang ada di Indonesia. Produk-produk apa yang bisa kita bawa ke China khususnya. Contoh, Pak, yang tidak ada di China seperti makanan atau snack-snack, Pak. Mereka suka seperti berbau yang ginger atau jahe-jahe gitu, Pak. Makanan atau snack ginger candy atau yang berbau tradisional dari masyarakat kita yang udah biasa, Pak ya. Itu mereka sangat tertarik. Atau ini kerajinan handcraft, batik, kerajinan tangan, banyak. Kalau kerajinan itu kan banyak sekali. Itu sangat bisa, Pak, untuk dibawa ke sana. Ada kemarin dari teman kita di Kadin Jakarta juga, Pak, saya pengusaha batik dan madu. Madu boleh, Bu, tapi sebatas madu. Kalau yang terlalu berupa cairan atau minuman, itu harus kita benar-benar kita pikirkan, karena untuk ekspor kalau itu liquid, Pak, agak susah masuk di China. Untuk nanti kita bawa baik hand carry maupun ekspor itu perlu istilahnya karantina segala macam, Pak. Ya, dari pengalaman yang sudah. Tapi kalau madu kita masih bisa atasin, bisa bantu untuk masuk sampai ke madu. Tentunya sangat bagus. Di Indonesia sangat banyak pengusaha UMKM madu, Pak ya. Itu bisa kita bawa ke sana. Selain itu dari hasil kerajinan tangan itu sangat bisa kita pasarkan di China. Begitu, Pak. Dan tentunya nanti kita akan memberikan edukasi, Pak. Produk apa yang nanti akan kita kirimkan, bagaimana untuk kemasannya, packagingnya, kita akan memberikan bantuan untuk ya konsultasi, pendampingan. Untuk kemasan packaging yang menarik untuk ekspor, tentunya kita harus bikin sesuatu yang jauh lebih menarik daripada produk yang untuk di pasar lokal, ya Pak ya. Karena kompetitor kita ada dari seluruh dunia. Packaging sangat penting, Pak. Terus bagaimana kita akan melakukan pengirimannya, misalnya untuk per kontainer kalau yang 20 feet, 40 feet, bagaimana yang seefisien mungkin dalam satu kontainer bisa semaksimal mungkin produk kita dibawa untuk dikirimkan, untuk shipping cost-nya supaya maksimal harus berapa dimensinya. Terus untuk pengurusan semuanya berupa biaya pengiriman dan pajak ekspor segala macam, itu adalah fungsi dan peran PT Sinomas kami ini, Pak, untuk membantu mendampingi para UMKM kita yang ada di Indonesia. Begitu, Pak. Oke, ini jadi artinya kita mendapatkan gambaran bahwa walaupun produk-produk China itu membanjiri Indonesia, sebenarnya kita juga punya potensi untuk ekspor ke China. Betul. Nah, mungkin sebelum saya berikan kesempatan ke kawan-kawan ya, secara neraca perdagangan kita sebenarnya dengan Cina ini dari tahun ke tahun makin tumbuh atau sebenarnya makin kecil, Pak, posisi transaksi perdagangan kita. Baik. Kabar baiknya, Pak, dari tahun ke tahun neraca untuk kesempatan ekspor kita ke China itu makin baik, dan kabar bagusnya makin dipermudah, Pak. Dan Oh, hubungan diplomasi kedua negara ini, Pak, negara kita Indonesia dan China, itu makin hari makin baik, Pak. Dengan contohnya dengan penghapusan visa, itu ada sesuatu yang luar biasa, Pak. Bagi warga negara Indonesia tidak perlu membayar visa lagi ke China. Bukan sekarang kebalikannya seperti Amerika. Sekarang harus membayar visa $250, Pak. Baru-baru minggu lalu ini dikeluarkan peraturan itu. Jadi makin mudah. Transaksi perdagangan kedua negara ini makin dipermudah, Pak. Begitu. Jadi ini adalah kesempatan atau momen yang sangat baik di mana pemerintahan kita saat ini mendukung untuk para UMKM melakukan ekspor ke luar negeri. Dan di negara tujuan ini, khususnya di China, juga memberi kemudahan akses, Pak, untuk kita bisa berdagang secara
multilateral ini, Pak. Gitu. Pak Har Begitu. fokus ke China aja atau ada 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 negara-negara lain yang menjadi apa apa artinya menjadi targeting atau ampuhan Pak Har dengan perusahaan yang Pak Har miliki. Ya, baik. Eh, sebelum Amerika mengeluarkan larangan tarif, Pak, kita juga melakukan ekspor ke Amerika, ke Eropa, Pak. Tapi dengan adanya perang dagang ini, perang tarif yang dimana sangat merugikan bagi banyak negara, Pak, ya, khususnya bagi negara-negara pengekspor komoditas. Pasar Amerika sudah tidak menarik, Pak, saat ini. Sangat tidak menarik. Beban kita ke sana cukup besar dan harga yang akan diterima di negara tersebut, harga jual akan menjadi lebih tinggi, Pak, dari kondisi 6 bulan atau setahun yang lalu. Jadi untuk persaingan sudah tidak bagus saat ini. Di mana kebalikannya China, pasar semakin membaik. Tingkat ekonomi dari masyarakat China pada umumnya, di mana dari low class 20-30 yang tahun yang lalu naik menjadi middle class, Pak. Di mana mereka bisa dikatakan lebih sejahtera saat ini daripada 30 tahun yang lalu. Itu membuka pasar atau peluang bagi UMKM di Indonesia untuk melakukan ekspor barang-barang yang mereka lebih condong mencari barang-barang yang tidak ada di China pada khususnya, Pak. Mereka ada kekuatan untuk spending, Pak, spending power untuk membeli barang-barang yang sudah bukan barang-barang kebutuhan primer atau kebutuhan basic, begitu, Pak. Contohnya ya seperti makanan-makanan yang lebih fancy, kerajinan tangan atau aksesoris-aksesoris yang unik-unik gitu. Mereka sudah ada kekuatan untuk melakukan spending ke produk-produk tersebut, Pak. Begitu. Oke, Pak Har, kita berikan kesempatan untuk kawan-kawan bisa bertanya langsung dan mungkin Pak Har saya perlu sampaikan mohon kesediaan Pak Har mungkin bisa jadi ini jadi semacam forum konsultasi untuk ekspor dan seterusnya. Mohon Pak Har berkenan untuk memberikan respon dan tanggapannya dan apabila memang di chat juga sudah ada beberapa yang minta nomor kontaknya Pak Har dan seterusnya. Silakan kalau Pak Har akan membagikan boleh, bisa dibagikan melalui chat atau nanti dengan izin Pak Har saya bisa bagikan nomor Pak Har ke kawan-kawan. Oke kawan-kawan silakan yang tertarik untuk bertanya, saya sudah berikan kesempatan untuk open mic, bisa langsung open mic, langsung menyampaikan dari mana dan saya harapkan open kamera juga. Silakan. Eh, boleh Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Monggo. Nama dari mana? Eh, Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Eh, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Eh, nama saya Saifullah, Direktur BUMDes Warga Dekat Desa Bandung. Terkait dengan itu, Alhamdulillah di BUMDes Warga Dekat Desa Bandung Pandeglang ini kami memiliki 3 produk unggulan. Yang pertama adalah produk unggulan kerajinan anyaman pandan, Pak. Yang kedua, kita punya kopi yang kami beri nama kopi puhu. Yang ketiga, kami punya ikan, yaitu ikan sinyonya. Ikan ikan ini adalah ikan ademik gitu ya kan, yang seperti ikan emas, namun beda postur dari posturnya, dari Ini, sorry, warnanya. ini ikan Gitu. konsumsi atau ikan hias? Konsumsi. Ikan konsumsi bisa, ikan hias bisa, Pak. Karena Oke. ikan ini adalah ikan peninggalan purbakala yang sudah punah, namun kita kembangkan kembali gitu loh, Pak. Nah, terkait dalam
dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Hartono dengan mengadakan pameran, memang saya mengikuti kiranya itu kalau kita kan di BUMDes ini ya tahulah berapa sih gitu loh modal BUMDes kalau mau mengikuti pameran itu yang tadi yang sangat mahal sekali ya Pak. Sedangkan kita kan lagi merintis nih, ya kan untuk produk bagaimana produk produk kami ini ya kan bisa bisa ke mancanegara gitu ya kan. Dan tadi disampaikan juga terkait dengan kenapa dinas-dinas nggak kita koet katakanlah dan kita minta atau ada dana CRR dari dinas-dinas atau dari Kementerian Pariwisata atau dari Kementerian Perdagangan gitu loh Pak. Jadi kita itu eh, UMKM BUMDes yang masih kecil ini bisa juga mengikuti ajang pameran tersebut tuh Pak gitu dengan didanai oleh pemerintah katakanlah gitu. Itu mohon arahannya seperti apa Pak? Karena kami punya alhamdulillah yang tadi paparkan adalah itu sangat bisa masuk produk kerajinan anyaman pandan, Pak. Kami di tempat kami banyak, Pak, dan model-model untuk seperti tas-tas dari anyaman itu saya banyak sekali. Itu saja, Pak. Mohon arahannya bagaimana caranya produk kami ini yang masih merintis atau bisa go internasional. Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini menarik. Mungkin Pak Har bisa berbagi cerita pernah menemukan kejadian yang seperti ini. Artinya ada usaha yang apa? Kalau mungkin di mata Pak Har ya super mikro lah ya. Artinya ultra mikro. Jadi udah kecil-kecil lagi ya. Ya kan ya. Artinya udah kecil-kecil lagi. Tapi saya yakin dengan apa yang Pak Har sekarang tekuni. Pak Har punya pengalaman-pengalaman khusus mungkin. Oh, itu bisa coba dicari perusahaan terdekatnya yang kemudian bisa apa ada CSR untuk bisa teman-teman berangkat atau kemudian berkomunikasi dengan dinas atau mungkin forum ini semoga juga diikuti oleh teman-teman dari Kementerian Desa sehingga Kementerian Desa jadi tahu ini ada yang BUMDes-BUMDes punya produk unik yang kemudian bisa difasilitasi untuk oke, titip produk deh ke Pak Har, nanti Pak Har yang atur di sana sehingga ongkosnya jadi lebih murah atau mungkin hanya satu orang dari kementerian yang mendampingi ke sana dan seterusnya. Monggo Pak Har, mungkin ada tips khusus yang perlu dilakukan oleh kawan kita ini. Siap, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya nih, Pak Syafullah tadi ya, teman kita, Pak ya. Ya, betul, Pak. Pertanyaan sangat bagus, Pak. Dan saya akan jelaskan dulu begini tentang penjelasan Bapak tadi tentang produk-produk unggulan. Ada 3 produk tadi, itu semuanya bisa masuk, Pak. Bagus. Dan tujuan kita untuk mengajak saudara-saudara kita UMKM yang saat ini kita masih bicarakan mikro kan. Itulah yang nantinya akan menjadi besar, Pak. Jadi kita akan menanggapi secara serius para UMKM yang sudah mempunyai produk yang cukup ya yang eksistensinya cukup lama di pasar, sudah mempunyai istilahnya pangsa pasar, pengetahuan, ilmu untuk memproduksi produk-produk tersebut baik makanan maupun kerajinan tangan, Pak. Tentunya ini berkaitan dengan biaya kalau kita akan berpartisipasi untuk ajang CIIE di Shanghai nantinya, Pak. Itu kita bisa berdiskusi musyawarah bagaimana sebaiknya untuk mengatasi masalah cost ini, Pak. Ide sangat bagus tadi dari Pak Syaifullah dan Pak Surya Koco. Kita bisa membawa ke beliau-beliau dinas atau instansi-instansi yang lebih besar, Pak, di daerah kita masing-masing untuk mendapatkan support atau bantuan dana supaya dari satu daerah ini tidak perlu semuanya berangkat pada kesempatan nantinya bulan November ini di Shanghai, karena kita masih baru, Pak ya.
dan biayanya saya paham cukup besar. Kita bisa atur untuk per daerah, ada beliau dari dinas yang bisa menampung, memberikan support bantuan baik dari mengorganize sampai mensupport biaya untuk berpartisipasi di ajang pameran nantinya, Pak. Itu sangat bisa, Pak. Dan kita sangat menghargai dan juga berharap dari beliau ini yang ada di dinas untuk memberikan, ya, bisa melalui dana CSR, bisa melalui bantuan untuk para UMKM ini. Saya open for discussion, Pak. Bagaimana nantinya yang terbaik, kita open, Pak. Nomor saya monggo, Pak, bisa di-share ke teman-teman kita para UMKM. Nantinya setelah ini kalau mau hubungin melalui WA, Pak, ya, dan saya pasti akan jawab satu persatu nantinya. Kalau nanti ada penjelasan yang lebih kompleks, saya akan telepon, saya izin, saya akan telepon balik. Begitu, Pak. Jadi tidak ada perusahaan yang terlalu kecil bagi kami, Pak. Semua sama di mata kami. Ini untuk ajang CII ke-8 tahun ini, kita malah mengajak, kami berterima kasih atas partisipasi teman-teman saudara-saudara UMKM dan khususnya Pak Suryo Koco ini yang mau memberikan wadah pada pagi hari ini, Pak. Di forum ini, semoga ini menjadi berkah bagi kita semua, Pak. Tentunya untuk cost atau biaya ini memang cukup besar, kami paham sekali. Maka dari itu kita tidak hanya berpaku dari 4 kategori proposal ini yang saya berikan ke Pak Suryo Koco, tapi kita bisa musyawarah, Pak, bagaimana yang terbaik. Karena UMKM di Indonesia ribuan, Pak. Bahkan kita berharap dari situ nantinya akan menelurkan pengusaha-pengusaha handal, Pak, di masa yang akan datang. Gitu, Pak. Kita sangat berharap kita. Kita percaya ini pasti menjadi suatu produk yang bisa diterima di pasar internasional, Pak. Begitu. Oke, terima kasih. Kita sudah ada resen Yesri. Silakan langsung open mic, open kamera. Silakan open mic. Oh, Ya, silakan. Oke, baik. monggo. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam Pancasila, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Salam Pancasila. Ya, terima kasih. Sangat tertarik. Perkenalkan, saya Ibu Yesri, Ketua Koperasi Produsen Raga Baktiku Negeri. Dan koperasi kami ini memang adalah wadah tempatnya menyatukan potensi pelaku UMKM, di mana anggota kami semua pelaku UKM. Dan kami ada perwakilan di 25 provinsi. Dan ya ini banyak hal tantangan yang memang suka duka yang dialami. Dan itu lagi yang terulang. Suka duka, masalah, kendala, tantangan yang dihadapi pelaku KM maupun juga pelaku koperasi dalam hal ini dari dahulu dan sekarang tantangan tetap sama, Pak. Namun kita tetap semangat. Bagi saya pribadi yang memang nonstop sudah benar-benar tiap hari menekunin supaya benar-benar pelaku koperasi kita maupun juga pelaku UKM ini betul-betul yang dikatakan naik kelas. Ada tantangan, tetap kita yakin bahwa tetap ada solusi. Ya, ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Ya, betul. Seperti itu buat saya hingga membuat tetap semangat. Nah, di dalam koperasi kami ini anggota pelaku UKM semua, di mana memang level-levelnya ada yang sudah level sudah ekspor ya. Artinya mereka sudah rajin, sudah beberapa kali mengikuti pameran apakah di Amerika, di Eropa, di China, di tempat mana-mana ya, di negara-negara lain. Itu level yang pertama yang memang kelasnya mereka ya, produknya mereka gitu. Kualitas produknya mereka karena kami punya indikator di dalam satu koperasi ini untuk pelaku UKM, indikator kesuksesan supaya buat kita itu bisa terukur gitu ya, terukur supaya kita juga tetap semangat. Oh, ini indikatornya belum tercapai, dikatakan sukses, dikatakan jadi indikator kami untuk dikatakan sukses dalam pelaku UKM maupun pelaku koperasi untuk bisa
bersaing di mancanegara itu kualitas sumber daya manusia, kualitas Ya. produk, kualitas pasar, kualitas pemasaran, kualitas kemitraan, kualitas investor atau modal itu baru, dan ketujuh baru kualitas konsumen. Nah, ini kami Betul. selalu memberikan kepada anggota kami pelaku UKM di dalamnya untuk mereka tetap semangat, mereka tidak cepat puas. Wah, saya sudah dapat buyer atau pembeli sekian-sekian. Harus mereka mempunyai semangat untuk tetap mencapai indikator itu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, saat ini yang mungkin masalah-masalah yang selalu dialami, yang saya juga ini kendala, yang teman-teman pelaku UKM alami, kenapa mereka tidak naik kelas gitu. Padahal dari sisi kualitas produk sudah oke, seperti itu. Tetapi masalahnya kemasan sudah oke gitu ya. Tapi masalahnya pasarnya begini, kalau ikut pameran ke suatu negara, kalau difasilitasi oleh pemerintah, mungkin bapak-bapak pemerintah ada di sini, kepala dinas dan sebagainya, difasilitasi, berharap kita difasilitasi oleh pemerintah untuk bayar booth, itu mungkin karena ribuan ya pelaku UKM, kan tidak mungkin nggak adil. Ya pemerintah, pasti pemerintah adil. Bayangkan, paling juga satu orang bisa dapatnya itu mungkin hanya ya satu orang 1 tahun untuk bisa dapat mempromosikan. Nah, sekarang kalau dia ke satu negara mempromosikan 1 tahun dibiayain, anggaplah pemerintah atau dinas membiayai atau betul-betul memberikan free yang namanya booth itu 1 tahun sekali. Nah, ongkosnya ini kan tentu dari pelaku UMKM. Ada juga yang memang full, tapi melihat situasi kondisi keuangan pemerintah itu. Kalaupun full itu juga setahun sekali. Nah, sekarang berarti produksi UMKM ini hanya 1 tahun sekali dikenal mancanegara tersebut atau negara tersebut. Lah, setahu saya kalau namanya produk agar dicintai itu memang harus terus-terus berulang-ulang kali dipromosikan. Maka kenal maka tak sayang. Kita aja di Indonesia kalau baru jalan-jalan di mall, apalagi itu produk baru, belum terkenal, promosinya belum ini, kita ngelihat, ih apaan ini, kita juga takut dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang masalah yang memang dihadapi oleh pelaku UKM kita atau yang dihadapi oleh produk kita dalam negeri, kenapa belum bisa bersaing dalam keterbatasan semua pihak. Apakah itu pelaku UKM, apakah itu pemerintah. Nah, oleh karena itu kami terus ya dari koperasi. Kenapa koperasi ini sangat penting memang, walaupun saat ini tidak apa-apa kementerian itu sudah berbeda, tapi bagi kami untuk bisa memonitor, bisa mengarahkan, bisa membina, memang pelaku UKM nggak boleh sendiri-sendiri. Apakah itu mau meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan kualitas SDM-nya, kualitas pasarnya, itu tidak boleh sendiri-sendiri, harus ada dalam satu wadah. Di mana dalam satu wadah itu mereka tim itu bersama-sama, asa-asi, istilahnya saling mendukung, saling memberi manfaat satu sama lain, saling memperkuat satu sama lain. Satu-satunya itu kalau kita mau pelaku UKM yang ada di Indonesia bisa naik kelas. Karena nggak bisa sendiri-sendiri. Kenapa kan sendiri-sendiri? Karena keterbatasan. Tapi pada saat kita melakukannya dengan gotong royong sebagaimana sifat atau karakter atau semangat yang koperasi dari Bapak koperasi kita, semangat gotong royong ini, kekeluargaan di dalam itu membuat jadi bersama-sama. Bahasanya kita kalau tanggung renteng itu ada hal diangkat bersama-sama itu lebih ringan seperti itu. Nah, ini yang saat ini kami bangun koperasi ini yang betul-betul tiap hari memperhatikan bagaimana memikirkan. Nah, saat tahun ini mungkin juga nanti Pak Hartono di China, solusi yang kita harus cari ini, nah kami menemukan satu solusi, saya mulai berpikir beberapa tahun, satu-satunya harus ada di satu negara itu yang mau, yang peduli, teman-teman, terutama teman-teman seperti Pak Hartono, teman-teman yang mau, orang-orang Indonesia yang tinggal di negara itu, yang ada peduli kepada kemajuan pelaku UKM supaya mereka siapkan, mau bercapek-capek, mau berlelah-lelah awal untuk ada yang memang punya toko khusus dipasarkan produk dalam negeri. Itu ada teman-teman tim di negara, contoh di negara Cina, ada teman-teman yang mau bercapek-capek dulu lah, paling tidak berlelah-lelah dulu, karena kan nanti kalau sudah laku ya tetap ada berapa persen dipotong, tapi jangan pelaku UKM dikasih suruh bayar dulu.
Pada saat dia pameran, Hah? setelah pameran itu, barang semua itu jangan dibawa pulang lagi ke Indonesia. Tapi itu ditinggal di Cina, tentu memang di sini ada harus kepercayaan, harus membangun satu trust, kepercayaan antara UMKM yang bisa menjadi perwakilan di Cina untuk bisa memasarkan, mempromosikan setiap hari daripada produk dalam negeri atau produk daripada UMKM. Itu nanti akan ada. Contoh kami di Eropa, Pak. Di Eropa tahun ini dari koperasi kita, karena kami juga, ini kan tergantung oknum, tergantung pribadi orang soalnya. Kami di Eropa cukup lama, akhirnya ada yang memang kepedulian. Walaupun dia tinggal di negara Eropa, tapi cintanya kepada Indonesia tetap. Ah, itu yang hal beda. Kita mau temukan itu. Dia di negara lain, tetapi ada kepedulian dan ada rasa tanggung jawab tetap untuk bagaimana memajukan teman-teman pelaku UKM. Nah, ini yang kita mau cari orang-orang atau teman-teman kita atau saudara sebangsa setanah air yang ada tinggal di negara lain. Kepedulian untuk tetap melihat ke Indonesia memajukan pelaku UKM. Ini yang kita butuhkan. Nah, kami di Eropa tahun ini akhirnya menemukan orang yang memang seperti itu. Banyak orang di negara, tapi kan kepedulian itu belum tentu. Nah, oleh karena itu kami berharap, apalagi kan di negara Cina yang boleh dikatakan, berharap Bapak yang teman-teman Pak Sarton yang memang di Cina saat ini yang lama di Indonesia, tolong teman-teman yang ada di sana, kalau produk dari Cina begitu sudah luar biasa dicintai oleh rakyat Indonesia, boleh dikatakan, nah bagaimana caranya di Cina pun juga menolong pelaku UKM produk dalam negeri supaya juga bisa membantu gitu loh. Membantu untuk bisa Ibu, mempromosikan. halo, Ibu, mohon maaf, kita lebih fokus pada agenda yang sedang kita tahu apa, sedang ditawarkan oleh Pak Hartono supaya kawan-kawan yang lain juga kita berikan kesempatan. Silakan. Izin Pak, eh, maaf saya ikut acara ini karena ini satu masalah Pak. Jadi biarlah kalau ada event-event Bapak supaya banyak pelaku UKM yang lebih tertarik Pak. Jangan hanya kita model sampaikan pameran seperti itu, Pak. Banyak teman-teman yang memang mengeluh, Pak, pelaku KM yang ikut pameran, sampai mereka bilang, "Nak, saya ikutin acara kayak gini, promosi." Tapi kan kita harus memberikan solusi, Pak Iya, Sujoto. betul, betul, betul. Walaupun Saya pasti pahami. teman-teman yang lain akan juga merasakan. Artinya saya menyampaikan, tapi itu mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain, Pak. Satu, mungkin saya berbicara, tapi ini masalah yang dialami semua pelaku Ya, UKM. Maka saya, pertanyaannya Pak, apa, Ibu? ya pertanyaan saya tadi sudah pasti Bapak Hartono udah gini-gini Pak. Berarti Pak Hartono udah tahu Yes, apa yes. semua yang akan Sudah tahu dijawab saya. Pak Sukoco. Saya sudah Ya paham maaf, pertanyaan Ibu. terima kasih Pak Monggo. Sukoco. Hanya saya berharap saya Nah, tertarik acara ini karena untuk mau menyampaikan masalah kendala. Kalau namanya pameran itu udah banyak banget pameran Pak Sukoco. Banyak banget pameran. Terus terang aja diundang. Tapi bagaimana pelaku UKM yang ikut pameran jadi sejahtera? Bukannya tutup, bukannya malah nggak bisa karena habis semua. Ini kendala yang saya sampaikan. Ini yang saya maksud. Terima kasih Pak Sukoco. oke, terima kasih. Jadi, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, memang kan kami juga sudah membuka ke Pak Hartono tadi untuk memberikan ruang jadi tempat konsultasi. Artinya karena kita juga banyak kawan-kawan yang lain, jadi kita harapkan lebih fokus pada apa yang ingin dikonsultasikan, umpama yang tadi disampaikan, apakah kemudian setelah pameran ada hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan Pak Hartono dalam konteks mengembangkan lanjutan dari bisnis kawan-kawan, umpamanya seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya maksudkan, mohon maaf. Kami tadi menyampaikan karena kami berpikirnya bahwa forum ini kita waktunya juga nggak panjang sehingga kawan-kawan yang lain juga bisa menyampaikan. Monggo Pak Hartono silakan diberikan respon. Baik, siap. Bu Yesri, saya sangat berterima kasih atas concern dan pertanyaan Bu Yesri. Ya, pertanyaan dan concern Bu Yesri sangat bagus, sangat bagus. Saya 100% setuju. Untuk mendukung itu, Bu, Pak Sukoco, permisi, saya barusan kirim ada beberapa file, bisa ditayangkan, Pak. Izin ke WA sampean, WA panjenengan, Pak. Kami tanggal 2 Juli telah membuka gerai namanya di Duber, di Samswepo. Itu adalah toko, Bu.
di mana kita mendisplay semua barang-barang khususnya dari Indonesia, Bu. Ini adalah realisasi nyata dari tindakan kami mendukung, memberikan support 100% kepada para UMKM Indonesia, Bu. Pertanyaan Ibu ini sangat amat tepat, karena itu yang saya kirim ke, apakah bisa di-display, Pak, ke WA teman-teman, nantinya bisa di-share. Jadi toko tersebut, Bu, di Samswepo, itu menjual semua barang-barang yang akan kita bantu para UMKM Indonesia, Bu. Jadi ajang promosi ini yang untuk CII 2025 di bulan November itu adalah event tahunan, di mana kita bertemu ratusan bahkan ribuan pengusaha dari luar negeri, tidak hanya dari Indonesia, dari mana-mana. Dan tujuan market kita di China, mungkin 80%-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menjual di luar China juga, Bu. Nah, untuk ajang pameran memang tentunya cuma hanya seminggu ya, Bu, ya. Benar sekali tadi pernyataan Bu Yesri. Setelah seminggu terus ngapain, Pak? Apa produk kita harus dilupakan? Karena untuk menjaga sustainability atau eksistensi suatu produk, kita tidak hanya memasarkan produk itu dalam only one week, seminggu nggak ada artinya. Tapi kita harus menjaga keberadaan eksistensi produk kita ini setiap harinya. Benar sekali, Bu, itu saya setuju, Bu. Di ilmu ekonomi itu diajarin. Maka dari itu kita melakukan suatu usaha real untuk membuka toko di Hong Kong, Bu. Jadi itu langkah konkretnya ya, Bu Yesri. Semoga menjawab concern dari Bu Yesri. Sangat setuju, Bu, saya. Pertanyaan sangat bagus. Ya, jadi kita ada tindak dari PT Sinomas ini, ada tindakan real untuk memaintain eksistensi produk kita. Dan misalnya setelah pameran ini terus bagaimana kalau ada tanya, kan nanti dari situ kita bisa arahkan ke istilahnya perwakilan kita yang ada di Hong Kong. Monggo bisa even mereka biasanya pada masa pameran mereka akan datang ke booth-booth seperti kita. Kalau kita tertarik membeli sesuatu, kita akan datang melihat, mengumpulkan banyak dokumen, informasi, contact person, contact number dari setiap partisipasi pameran. Setelah itu bagaimana? Kita kan kembali ke tanah air setelah 10 hari di Shanghai. Kita ada perwakilannya di Hong Kong, Bu. Ada toko, ya kita sudah buka toko di sana untuk menampung, mendisplay, dan anytime kalau ada para calon investor yang tertarik, berminat, dan mau mendapatkan informasi lebih detail, monggo bisa datang ke toko kami tersebut yang buka setiap hari, Bu. Dan kita akan, kalau pameran itu biasanya orang cuma nggak akan tanya terlalu detail ya, Pak atau Bu Yesri. Mereka cuma mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang potensial produk yang nantinya kita akan bisa beli. Tapi setelah pameran, kalau kita tidak ada toko perwakilan di Hong Kong, kan susah untuk masa mau ke Indonesia, mereka jauh-jauh untuk menanyakan lebih detail informasinya. Mereka bisa datang ke Hong Kong. Dan di Hong Kong ada staf kita yang 24/7 akan menerima dengan baik, dengan pintu terbuka untuk menjelaskan secara detail, secara rinci produk-produk yang mereka minati, Bu. Itu. Semoga ini bisa menjawab concern dari Bu Yesri. Oke, terima kasih, Izin, Pak. Pak. Jadi Izin, Pak, teman-teman yang boleh. foto Iya, dan makasih, Pak. video nanti akan kita share di channel WA yang sudah kita buat, ada Iya. di chat kita. Jadi kita tidak bisa tampilkan sekarang, nanti akan kita share di channel WA, teman-teman bisa menyaksikan atau mengikuti di channel WA tersebut. Silakan Bu Yesri kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ya, oke. Karena ini waktu yang tadi Bapak katakan, saya mohon kepada banyak hal yang saya mau ingin sharing khususnya ke Bapak Hartono buat pelaku UMKM saya. Setiap hari
saya terus menerima pelaku UKM maupun bukan anggota kita yang mencurhatkan dan ingin sharing ya. Jadi untuk Cina saya akan berhubungan Pak Hartono ya, tolong WA-nya langsung ya Pak ya, jangan ke asisten. Jadi kita enak, saya akan banyak Itu ngobrol, nomor saya akan yang telepon. dibagikan sudah nomor langsung Ibu. Jadi nomor yang sudah kita bagikan di chat itu nomor langsung ke Pak Hartono. Oke baik, terima Ya, kasih nggak Pak. Terima ada kasih pakai Pak Sukoco. kita. Ya. Silakan kalau ada lagi, Ibu cukup. Boleh nanti langsung disimpan nomornya Pak Hartono, bisa langsung tektokan, mungkin bisa diskusi lebih lanjut seperti apa, membangun kolaborasi, dan memang forum kita ini memang forum lebih pada mempertemukan para pihak. Jadi silakan Bu Yesri langsung ke Pak Hartono dan semoga ada kemanfaatan bisnis untuk teman-teman Ya. UMKM. Silakan Mas Ali, Bang Ali silakan open mic langsung. Baik, Izin. terima kasih Pak De. Ya. Salam kenal semua Bapak Ibu, nama saya Ali Akbar, penggerak UMKM di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kami juga baru mulai Januari 2025 ini mengumpulkan beberapa kawan-kawan UMKM yang untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan. Namun demikian, melihat daripada forum Lares yang digagas oleh Pak De Koco ini, salam kenal Pak Hartono. Salam kenal, Sangat Pak. salam kenal Pak. Sangat menarik bagi kami dengan adanya produk-produk yang akan dipromosikan. Nah, tadi saya juga udah kirim berupa media sosial kami baru berupa Facebook Pak Hartono. Mungkin nanti di dalam ruang chat udah kami kirim. Mohon pertanyaan saya cuma sederhana. Mohon kami bimbingan dan pembinaannya atau pendampingannya bagaimana teman-teman atau kawan-kawan pengusaha UMKM, jadi bukan pelaku UMKM, pengusaha UMKM Pak Ar. Jadi istilah yang kita rubah sekarang, pengusaha UMKM ini mulai dari yang super mikro, dan mungkin ada yang menengah, itu apa-apa aja legalitas yang kira-kira memungkinkan nantinya ke depan. Mohon pendampingannya, mohon bimbingannya Pak, agar kawan-kawan UMKM ini, pengusaha UMKM ini bisa naik kelas. Jadi itu intinya demikian. Masalah apa yang disebut Ibu Yesri tadi itu memang terjadi di kami di sini. Banyaknya pameran-pameran diikuti oleh kawan-kawan, dan itu belum tentu juga laku gitu loh Pak. Akhirnya biaya yang udah keluar jadi bukannya untuk menguntungkan kawan-kawan, malahan seperti Bu Yesri bilang ada juga yang sudah habis itu tutup. Nah itu kendala-kendala di lapangan gitu Pak. Jadi mohon bimbingannya, kelengkapan legalitas apa aja yang perlu kami lengkapi supaya ini menjadi bahan wacana ke depan bagi kawan-kawan kalau untuk naik kelas loh. Ini loh persyaratannya, ini loh legalitasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Demikian, terima kasih Pak De, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Silakan Pak direspon. Baik, saya jawab pertanyaan Pak Ali Akbar ya. Begini Pak, nah memang dari awal semua ini merupakan pengusaha mikro yang nantinya akan naik kelas Pak. Tujuan kita akan membawa ke kelas yang lebih tinggi Pak. Insya Allah ke kelas internasional juga nantinya Pak. Tentunya begitu Pak. Itu visi misi kami Pak. Visi misi PT Sinomas ini Pak. Maka dari itu kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita ya dari berbagai daerah, monggo di ajang yang prestigious ini kita maju bareng-bareng, maju sama-sama Pak. Gitu. Mengenai legalitas itu akan kita bantu Pak, karena kita untuk ekspor tentunya itu harus membawa bendera yang cukup kuat Pak ya. Yang untuk nantinya kita mesti akan berjalan secara berdampingan, secara bersinergi, secara harmonis Pak, sama-sama untuk bagaimana untuk memenuhi semua kriteria legalitas yang bisa untuk ekspor. Ini fungsi kami Pak, menjadi pendamping para saudara-saudara kita UMKM di Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kualitas dari produk Pak, yang itu harus benar-benar dari awal kita istilahnya bahasa kerennya set the bar yang sangat tinggi Pak.
barnya ini harus kita set yang setinggi mungkin, kualitas atau standar harus kita set up sebagus mungkin, Pak, supaya produk kita bisa eksis lama di pasar internasional. Tentunya produk seperti kerajinan tangan, atau tadi ada teman kita yang sepintas saya lihat di layar, bagaimana mengenai rempah-rempah, itu sangat bagus. Kunyit, habatus sauda, bahasa kerennya, itu kan jinten Pak ya, bahasa Jawanya ya, bahasa kerennya habatus sauda, sangat amat diminati Pak, di pasar internasional, di China juga bisa. Monggo, temulawak atau yang rempah-rempah, sangat bagus. Saya sendiri konsumsi Pak, sangat bagus. Itu monggo, mari kita, itu adalah kekayaan produk alam di Indonesia Pak, yang tidak ada di negara lain. Monggo, itu mari kita kemas yang bagus, kualitasnya, higienisnya, secara kesehatannya. Mungkin untuk tahap awal kita harus memenuhi standar BPOM-nya Indonesia dulu Pak ya. BPOM-nya Indonesia tentu harus. Standar untuk MUI itu harus kita penuhi juga Pak. SNI kalau produk-produk yang lain. Halal itu monggo kita kemas sebagus mungkin, karena pasar kita tidak hanya pasar Indonesia, tapi kita mau juga ke pasar internasional Pak, gitu. Itu harus kita perhatikan, dan kita mulai dari awal kita jaga, kita buat sebagus mungkin, setinggi mungkin, begitu Pak. Mengenai legalitas, kembali lagi kita akan dampingin Pak nantinya. Dan untuk ekspor ke China, pada khususnya ini, tentunya harus membawa bendera, kita akan bersinergi dengan perusahaan Sinomas kami. Kita akan mendampingi sebagai partner Pak. Kita partner Pak. Dalam ini kita membawa ini bisnis partner Pak ya. Maju bersama-sama. Dan PT Sinomas ini adalah wadah yang kita bisa pakai untuk memajukan UMKM Indonesia Pak ke ajang internasional, terutama yang untuk ekspor ke China atau ekspedisi ke China pada nanti November. Ini adalah kendaraan kita bersama Pak, milik kita bersama. Begitu Pak Ali Akbar. Ya, baik Pak, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya, Oke, mungkin nanti silakan. lanjutannya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan atau menanyakan informasi ke Pak Hartono, langsung open kamera, open mic. Selamat siang Pak Jin. Silakan. Ya. Mau tanya ke Pak Hartono, kalau tadi kan terkait pameran itu kan pasti membutuhkan biaya. Kalau kita nitip barang saja gitu, apakah memungkinkan di gerainya Pak Hartono ini? Ada lagi Pak pertanyaannya? Sementara itu Pak izin, tadi belum perkenalkan diri, Khairil, pegiat UMKM di Solo Pak, Jawa Tengah. Solo ya, oke. Solo ya. Oke. Produknya apa Pak Bapak, kalau boleh tahu Pak? Produknya ada kerajinan tangan, kalau produk kan ya rempah-rempah ada. Oh, oke. Wedang wuh Pak, wedang wuh. Kalau wah, rempah-rempah. bagus Pak, itu sehat Pak. Saya suka itu wedang wuh itu ya. Oke. Makasih. Oke. Baik, saya coba jawab ini. Terima kasih atas pertanyaan Pak Khairil Anwar dari Solo. Jadi begini Pak, kami paham di suatu daerah saja itu pasti akan banyak sekali UMKM yang mempunyai produk unggulan Pak, yang bisa kita nantinya kita bisa pasarkan di China pada khususnya. Karena saking banyaknya ini dan dengan ada cost-nya juga Pak, kita coba mencari jalan yang terbaik, yaitu mungkin dari suatu daerah Pak Khairil Anwar bisa berkomunikasi atau bersinergi dengan saudara-saudara kita, para UMKM yang ada di daerah Panjenengan, atau dengan juga bantuan beliau-beliau, bapak-bapak kepala dinas, untuk per daerah ada istilahnya ada suatu perwakilan atau wadah yang bisa menampung ini dan menjembatani masalah kos itu. Tentunya kos ini bisa kita musyawarahkan ya Pak ya, karena Bapak kan tidak semua saudara-saudara UMKM kita akan pergi
pada saat ini nantinya di November 2025 bisa kita musyawarahkan per daerah, Pak. Nanti bisa WA ke saya, per daerah ini bagaimana. Saya punya produk ini, tapi saya nggak bisa berangkat ke sana atau cost saya terlalu tinggi. Bagaimana kita bisa bikin suatu wadah dan berdiskusi mengenai cost ini, Pak. Yang terbaik jalan keluarnya bagaimana? Begitu, Pak. Oh, berarti seperti kita kumpul gitu, kumpulan gitu, nanti perwakilan satu yang berangkat gitu ya? Ya, itu Pak, itu sangat memungkinkan. Jadi satu daerah mungkin ada 20 produk ya Pak ya. Tentunya karena cost-nya ini cukup mahal. Misalnya, contoh saya ambil contoh. Kita ambil yang 1/4 booth ini, yang kita bagi 4, kategori 4 itu 80 juta. Kita titip ke satu UMKM yang sudah lumayan mapan secara finansial misalnya begitu Pak. Yang lain mungkin oke, saya ada kekuatan, saya ada ini, nilai X, nilai Y. Saya ikutlah, tolong ini dibawa. Kita akan semaksimal mungkin membantu supaya produk-produk panjenengan bisa didisplay nanti di sana. Kalau produknya, tadi sudah ada gambarannya seberapa besar booth-nya tadi Pak ya, yang di Pak Sukojo tadi, Pak Surya Kojo tadi bantu display videonya tadi, ya kurang lebih seperti itu memang tahun lalu seperti itu Pak. Dan ini sudah standar Pak, per booth itu ukurannya 8 kali 2 meter, jadi kita bisa bagi, apalagi kalau produknya nggak terlalu besar, bisa kita bantu display. Tentang produk yang akan ikut berpartisipasi nantinya di ajang pameran di Shanghai nanti, tolong selain kemasannya juga harus sebagus mungkin, kuantitas barang yang akan dibawa nanti, misalnya begini, makanan, istilahnya keripik singkong deh, gitu aja deh, atau keripik bendana itu Pak, pisang ya, keripik pisang. Selain nanti yang akan ada di dalam packaging, tentunya kita harus memberikan free sample, Pak. Mereka bisa mencoba, Pak. Icip-icip lah, Pak. Bahasa Jawanya begitu ya. Itu harus ada. Jadi ada yang sudah pre-packaging yang sudah bagus, yang di kemasannya menarik, mungkin beberapa dus, dan satu untuk ajang mereka mencoba. Tentunya di ajang ini kita tidak akan menjual apapun, Pak. Karena ajang ini hanya untuk memamerkan, tujuan kita lebih besar, Pak. Kita tidak jual eceran. Kita maunya jual grosir, Pak. Jual kontaineran, Pak, ya kan? Jadi tentunya yang di sana yang dibawa nanti masing-masing UMKM misalnya makanan atau yang bisa dikasih free sample kepada para pengunjung yang sangat berminat, itu harus dibawa secara cukup dalam jumlah kuantitasnya. Begitu, Pak. Nah, ini adalah pengalaman kita, ini sekedar saya mau sharing sedikit, Mbak. Kami membawa sering kedatangan pengusaha dari luar negeri, Pak. Mereka mencari produk-produk, istilahnya biji kopi, coklat, emping, belinjo, gitu ya. Sampai datang ke Jakarta, dan dari Jakarta mereka ke daerah. Hotel yang sering dikunjungi atau hotel yang di Jakarta yang sering dipakai untuk ajang exhibition untuk UMKM ada Hotel Borobudur, Pak. Di sana ada booth-boothnya. Satu booth, ada yang jual batik, kerajinan tangan, ada yang snack-snack. Kebetulan pas bulan lalu partner kita datang. Dia tertarik membeli keripik singkong di situ. Satu pack itu dia mau nyoba, ya saya beli deh gitu. Harga yang dijual di situ, Pak, luar biasa. Keripik singkong sampai 60.000 per pack gitu, Pak. Jadi teman saya kaget deh, kok mahal sekali ya? Ini orientasi mereka ini kurang tepat, dia bilang ke saya. Kenapa? Saya bilang, sewa di sini mahal loh, saya bilang. Betul, sewa di hotel itu mahal. Tetapi mereka tidak memikirkan jangka panjangnya ya. Saya ke sini ini datang bukan untuk membeli satu pack loh. Saya perlu contoh yang bagus, yang bisa saya bawa kembali ke negara saya untuk saya tunjukkan ke bagian istilahnya marketing atau
owner perusahaan saya, ini ada produk bagus dari Indonesia. Nah, konsep seperti inilah yang harus kita persiapkan, Pak. Jadi kita ke ajang nantinya CIIE November tahun 2025 ini di Shanghai, kita tidak jual eceran, Pak. Kita membawa sampel produk kita yang terbagus, kemasan yang terbagus, untuk kita berikan secara cuma-cuma kepada para pengunjung booth kita atau para investor, calon investor yang tertarik untuk membeli produk kita di masa yang akan datang. Jadi jangan berkonsep, wah saya mau madu deh, saya bawa 5 dus deh, dengan tujuan saya harus balikin modal saya 80 juta ini. Ya, saya harus jual berapa ini per botol? Jangan begitu. Nantinya malah itu tidak akan mencapai tujuan kita di masa yang akan datang, yaitu tujuan untuk mencari potensi market yang lebih besar. Begitu Pak, kira-kira ini analoginya begitu Pak, contoh case by case-nya begitu. Jadi kita ini mau jualnya kontaineran, bukan jual botolan Pak. Kalau misalnya contohnya barangnya dari madu Pak ya, begitu. Ya Pak, Pak Khairul Anwar, kurang lebih penjelasan saya begitu Pak. Nah, wedang uwoh itu sangat bisa, wedang uwoh, saya tambahkan wedang uwoh kerajinan tangan itu sangat bisa untuk dibawa ke sana. Ya, oke, monggo. Pak, saya boleh nambah dikit aja, izin Siap. Pak. Buat teman-teman semua, kebetulan memang kami dari koperasi juga tiap hari nih lagi kurasi. Teman-teman pelaku UKM ya, kurasi yang tadi teman-teman. Tadi Bapak katakan juga, jadi kami mengarahkan pelaku UKM supaya mereka gotong royong sendiri pada saat dapat buyer, totonya dapat permintaan yang besar. Apalagi tadi Bapak katakan kontainer-kontainer nggak mampu, itu juga masalah. Jadi oleh karena itu kalau teman-teman mau di koperasi kami juga kurator, nanti saya akan bicara ke Pak Artono mempersiapkan benar. Jadi kebetulan kami juga punya tim ya dari koperasi itu ada kurator yang memang sudah ada sertifikasi dari negara ya yang punya hak itu. Jadi kita siapkan kurator mengkurasi teman-teman pelaku UKM tentang kemasan semua yang ekspor. Ya, itu masalah yang juga pada saat pelaku UKM, aduh saya mau sendiri jalan. Dia nggak ngajak jenis yang sama. Ternyata pada saat dapat buyer jenis yang sama, dia nggak akan mampu. Oleh karena itu masalah kelemahan pelaku UKM, kalau dapat buyer, berikan ke teman-teman yang jenisnya sama. Karena nggak akan bisa mampu, apalagi tadi ini dari Pak Artono katakan bahwa ini bukan kita jual eceran, kecil-kecilan nih, kontainer nih. Ini perlu pemahaman teman-teman pelaku UKM dalam hal ini. Nah, kami dari koperasi produsen memang sudah mengkurasi, mengarahkan, memberikan kepada teman-teman harus mempersiapkan diri untuk ekspor. Terima kasih. Hanya tambahan saya mohon maaf. Bu Yesri, terima kasih atas ini tanggapannya. Satu lagi, saya mau tambahkan ini. Tujuan untuk tentunya kita untuk membawa para saudara-saudara kita UMKM untuk ke pasar internasional ekspor dalam jumlah yang lebih besar, itu juga harus disesuaikan dengan kapasitas produksi masing-masing UMKM saat ini ya Bu ya. Misalnya saat ini saya jual keripik pisang ini atau keripik singkong ini saya bisa jual 100 kilo dalam 1 bulan. Misalnya itu kapasitas produksi saya. Setelah ikut pameran ini, saya dapat orderan 500 kilo. Bagaimana ini cara saya untuk menanggulangi ini, untuk mengatasi ini, untuk menyediakan 500 kilo dari 100 kilo? Tentunya itu udah 5 kali lipat untuk production capacity saya. Tentunya tadi solusi yang diberikan Bu Yesi sangat bagus. Yuk kita gotong royong di satu lini usaha yang sama, di satu, kalau bisa satu wilayah tentunya lebih memudahkan untuk efisiensi shipping cost-nya. Tapi kalau tidak masalah dari daerah yang terdekat. Kita bergotong royong untuk bidang satu jenis makanan atau produk yang sama, kita gabungkan. Inilah kesempatan kita untuk mengatasi atau menerima order yang lebih besar. Kalau kita bisa menambah manpower kita, alhamdulillah. Tapi kalau tentunya itu kan harus step by step ya Bu ya. Tidak bisa tiba-tiba dengan produksi 100 kilo itu labor saya 5 orang. Kemudian kalau mau 500 kilo berarti 5 kali
berarti saya perlu hire atau mempekerjakan 25 karyawan lagi. Ya kalau itu datangnya tiap bulan. Kalau cuma setahun 2 kali, terus ini kelebihannya siapa yang menanggung labor cost ini? Nah, itu solusi yang diberikan ke dari Bu Yesi sangat bagus. Yuk dengan wadah koperasi ini kita bergotong royong, kita bersinergi dalam lini produk yang sama. Kita coba maju bersama-sama, kita bagi. Ya, ini ada 500 kilo nih pengusaha keripik pisang atau singkong. Kita bagi-bagi, ada rezeki kita bagi-bagi. Itu solusi yang sangat benar dan sangat bisa dilakukan untuk short term. Ya. Tentunya kalau produk orderan ini datang dalam masa yang panjang, kita bisa menambah manpower untuk masing-masing UMKM tentunya. Dan dengan ada koperasi ini, ada kurator ini sangat bagus, Bu. Kita akan menstandarisasi packaging bagaimana yang memenuhi desain ekspektasi pasar internasional. Tentunya kalau untuk lokal ya packaging yang asal-asalan aja oke lah ya. Tapi kalau internasional kan saingan kita dari berbagai macam negara, itu harus kita naikkan kualitasnya, dibikin sebagus mungkin, semenarik mungkin. Contoh kalau kita pergi ke toko-toko, sekarang kan banyak ya di kota-kota besar toko Korea itu ya, packaging mereka atau snack-snack dari Jepang, dari Korea itu kan wah packagingnya luar biasa menariknya ya. Kita dari yang nggak kepengen beli jadi beli ini. Tapi produk dalamnya belum tentu kita kalah kualitasnya. Tapi ilmu mereka, knowledge mereka untuk membuat packaging yang menarik itulah yang perlu kita pelajarin, Bro. Itulah nanti gunanya koperasi, peran Bu Yesri untuk mendampingi para saudara-saudara kita UMKM kecil yang akan nanti naik kelas. Itu sangat kita perlukan, Bu Yesri. Begitu. Ya, monggo dilanjut pertanyaan berikutnya. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan. Mas Lukman, sudah open mic? Ada yang mau disampaikan? Halo, Mas Lukman? Oke, kalau nggak ada, teman-teman mungkin kita bisa karena waktu kita biasa kita dengan 90 menit, mungkin kita tinggal tersisa 10 menit lagi. Ah, Pak Hartono, kira-kira apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kawan-kawan? Oh, sebentar saya coba cek yang di chatting. Yep. Oh, yang di chatting, oke. Jadi yang di chatting saya sudah disampaikan tadi nomornya Pak Hartono sudah kita bagikan. Jadi mungkin bisa langsung WA ke Pak Hartono dan ya kita jaga cara komunikasi kita. Jadi pada saat pertama nggak langsung telepon, tapi ya sampaikan perkenalan dulu kawan-kawan. Saya siapa, mendapatkan nomor di mana, kemudian ingin menyampaikan apa. Karena memang kadang-kadang yang kita temukan nih Pak Hartono, mohon maaf. Ada kawan-kawan ya bukan karena kita menganggap mereka UMKM bukan atau menganggap mereka orang desa bukan, tapi kadang-kadang baru ketemu lewat online sudah merasa dekat, tahu-tahu telepon gitu kan. Ada lagi yang tahu-tahu telepon tengah malam dan seterusnya karena pengen untuk kemudian mendapatkan informasi. Jadi saya pikir kawan-kawan pastikan ketika kemudian mendapatkan nomor telepon untuk berkomunikasi pertama kali, perkenalkan diri, kita siapa, dapat nomor dari mana, agendanya apa, dan setelah itu kita tunggu responnya. Kalau ada respon, baru kemudian kita tindak lanjuti. Jadi bisa jadi seperti itu, sama seperti saya berkomunikasi dengan Pak Hartono ketika saya WA, saya perkenalkan, kemudian Pak Hartono langsung telepon. Kenapa Pak Hartono langsung telepon? Karena saya sudah memperkenalkan diri dan sudah menceritakan apa yang ingin saya obrolkan. Jadi Pak Hartono udah langsung telepon aja. Nah itu mungkin cara cara kita supaya bisa menjaga jangan kemudian oh sudah saya WA nggak dibales. Lah WA kamu cuma halo apa kabar? Ya kan nomornya belum tersimpan mau jawab takutnya nanti jawabannya halo dijawab ya sayang saya tunggu ketahuan istri bisa ribut kan gitu. Jadi mungkin itu bagian cara-cara komunikasi yang
perlu kita jaga. Dan monggo Pak Hartono, Ya, kalau ada oke. yang ingin disampaikan, kita masih ada waktu, tapi kalau memang masih ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan, kita juga berikan ruang. Silakan Pak Hartono dulu, nanti teman-teman yang ingin menyampaikan boleh resen sambil kita menunggu Pak Hartono menyampaikan. Monggo silakan. Siap. Terima kasih Pak Surya Koco. Ini pada kesempatan live streaming sekarang ini, mohon maaf saya tidak membuka chat-chat Pak ya. Saya langsung tanya jawab live ya. Tentunya nanti saya sangat antusias untuk menerima chat atau pertanyaan-pertanyaan melalui WA dulu. Ya, dengan Bapak Ibu siapa, pertanyaan apa, UMKM-nya, produknya, pertanyaannya apa, dan saya nanti pasti akan balas, dan kemungkinan besar saya akan telepon. Saya cenderung lebih menjelaskannya by phone lebih enak daripada ini ya, chat ya. Gitu. Tapi sebelumnya tolong dijelaskan secara detail dulu pada awalnya, nama Bapak Ibu, produknya apa, pertanyaan apa. Dan setelah itu kita janjian jam berapa, saya akan telepon, saya akan jelaskan secara lisan. Itu biasa yang saya lakukan. Oke. Dan pada ajang kesempatan ini Pak, saya sangat berterima kasih ke Pak Surya Koco, ke saudara-saudara, teman-teman kita UMKM yang mau berpartisipasi. Ini sangat menarik Pak, sangat amat menarik, dan bagi saya ini momen yang sangat penting, karena disinilah forum kita untuk bertemu, untuk sharing, untuk berbagi ilmu. Karena kita mempunyai, menurut hemat saya Pak, kita di Indonesia ini mempunyai keunggulan, selain dari kekayaan alam, juga keunikan dari tiap-tiap daerah, baik kerajinan tangan, handcraft, dari makanan, rempah-rempah, makanan tradisional, semua itu susah kita temui di negara-negara lain. Jadi inilah kekuatan, strength kita untuk mengembangkan UMKM, produksi, dan bisnis kita untuk pasar yang lebih besar. Jadi monggo kita jadi satu wadah di forum yang Pak Surya Koco ini adakan, yaitu Laras Forum. Ini sangat bagus. Kami sangat berterima kasih atas partisipasi panjenengan ini, dan terlebih ke Pak Surya Koco sebagai moderatornya ya Pak ya. Kita berharap ke depannya kita bisa lebih intens Pak untuk melakukan ini, tukar pendapat, berbagi ilmu, berbagi juga selain ilmu, apa masalah-masalah yang dihadapin Pak, supaya kita bisa tumbuh, kembang, dan maju bersama-sama. Itu harapan kita. Gitu. Kalau boleh saya sampaikan secara lisan, mungkin ada yang tadi nggak sempat mencatat nomor saya izin Pak ya. Silakan. Iya, nomor WA saya di 0812 lagi 91140. Saya ulangin ya, Telkomsel ini 0812 lagi 91140. Mohon dicatat dan silahkan bisa di WA pertanyaan apa dan apa solusi yang diharapkan, saya pasti akan menjawab. Mungkin agak dengan banyaknya respon mungkin akan tidak bisa dalam waktu singkat, tapi pasti akan saya jawab. Itu begitu. Ada izin ya Pak, izin karena ini nggak ada yang nanya, saya gunakan waktu sedemikian rupa, kan ini sebenarnya pertemuan yang luar biasa sebenarnya ya. Jadi sayang waktu kalau tidak digunakan untuk kemajuan kita pelaku KM atau pengusaha apapun namanya. Mungkin izin nih, karena dengan Pak Hartono terima kasih banyak, khususnya ke Pak Suryo Koco, terima kasih banyak Pak sudah memfasilitasi ini. Usulan kami nih, karena Pak Hartono ribuan pelaku UKM, nggak mungkin menghubungi satu persatu, ya kan? Atau terima telepon satu persatu. Oleh karena itu, izin mulai dari ini Pak Suryo Koco, kita buat tim. Kita buat tim untuk khusus nih di negara Cina untuk orang-orang yang memang terus terangnya peduli
dan juga tentu kita udah siapkan kuratornya, jadi supaya teman-teman yang masih awal tapi dia punya potensi dan sebagainya, kita bisa mengarahkan mana mungkin mereka pasarnya masih dalam negeri belum bisa keluar, kita bisa memberikan masukan, kita bisa persiapkan mereka untuk bisa tembus untuk ekspor dan sebagainya gitu ya Pak ya. Tetapi kita tetap berkomunikasi dengan Pak Hartono dalam hal ini, apalagi tadi Pak Hartono sudah sampaikan bahwa sudah punya gerai atau punya toko atau punya tempat atau punya wadah di negara Cina untuk mempromosikan, menjual teman-teman punya produk. Jadi luar biasa, ini yang salah satu solusi yang memang untuk teman-teman bisa naik kelas, bisa hasil UKM-nya mereka itu bisa mensejahterakan diri, mensejahterakan keluarga, bisa memajukan bangsa dan negara, kan itu adalah satu endingnya. Nah, kami memang saat ini memberikan satu usulan sebenarnya. Memang satu-satunya izin Pak Suryo Koco dan Pak Hartono. Memang sebenarnya kalau buat pemikiran saya harus wadahnya apa kalau pelaku UKM memang bukan PT tetapi koperasi di mana gotong royong di situ. Jadi pada saat pemerintah atau negara datang, ya tidak satu-satu, kasihin juga negara datang satu-satu. Tetapi kalau dia bisa datang kepada satu koperasi, kami kebetulan juga karena koperasi yang saya dirikan, saya pimpin itu, yang kami dirikan dan saya yang ketuanya itu Primer. Nah, kami saat ini bersama dengan para profesor juga mendirikan koperasi namanya koperasi sekunder, Pak. Kalau koperasi sekunder itu adalah anggotanya itu adalah primer-primer. Nah, karena kami saat ini pelaku UKM atau pengusaha UKM apapun namanya, kami juga butuh yang para profesor di mana para ahli ya dari sisi akademisnya dan semuanya. Nah, ini kita combine bagaimana berkolaborasi di dalamnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang saya ngeliat tadi ini butuh berkomunikasi teman-teman, butuh jangan segan-segan untuk bertanya, menelpon. Kalau Pak Hartono kan jauh di negara sana, ayo kita teman-teman, saya sudah kasih nomornya. Apa yang harus kita lakukan untuk bersama-sama agar teman-teman punya produk. Yang penting ini semangat gotong royongnya harus ada dulu ya. Semangat gotong royongnya dan saling memberi manfaat, itu yang nomor satu. Saling memberi manfaat, jangan saling memanfaatkan. Ini yang harus saya setiap orang ngomong tuh saya ngomong gitu Pak. Saling memberi manfaat, tidak saling memanfaatkan. Ini yang gerakan ini. Nah, izin Pak Suryo Koco ini bisa nih untuk negara Cina khususnya. Kita buat tim, kita berkomunikasi. Setelah itu Pak Hartono, kita akan undang semua teman-teman pelaku UKM, mau itu tingkat provinsi, kabupaten kota, mau DKI dan sebagainya, untuk mulai mulai dikurasi oleh kurator kita. Jadi dipersiapkan hingga nanti kalau sampai informasi ke Pak Hartono, itu sudah bagus, sudah matang. Jadi Pak Hartono juga di negara sana waktunya banyak mempersiapkan di negara sana buat kita gitu loh. Kalau waktunya Pak Hartono ditarik lagi ke Indonesia, waktunya kapan untuk bisa bergerak terus mempersiapkan pelaku KM untuk bisa dipromosikan semua produk dalam negeri yang dilakukan anak bangsa ini, Pak. Nah, kalau izin, kalau memang setuju untuk mulai kita bergerak, Pak Hartono nanti yang bisa istilahnya memperlengkapi kami, tim-tim beberapa orang yang akan jadi penggerak itu. Saya rasa itu baru bisa lebih, kalau nggak satu-satu, pusing juga nih Pak Hartono satu-satu. Kalau 100 orang aja udah Bapak membutuhkan waktu berapa? Akhirnya ngabisin waktu di situ. Terima kasih Pak Suryo Koco, terima kasih banyak. Hormat saya, Bapak sudah memfasilitasi Pak Hartono, terima kasih banyak. Ya. Oke, Izin terima kasih. tanya. Silakan. Ya, silakan. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, langsung. Saya UMKM dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya, salam kenal, Pak. Ya, saya tertarik dengan produk-produk yang nanti akan dibawa oleh Bapak di negara China. Nah, kebetulan kami ini kan daerah perkebunan atau pertanian yang sekarang ini kita lagi unggulkan adalah kakao, coklat, Pak ya. Nah, sementara di tingkat petani kan ini selalu dimainkan harga oleh tengkulak. Nah, ini saya salah satu UMKM binaan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara. Lalu saat ini saya juga ketua Koperasi Merah Putih Indonesia. Nah, insya Allah ini lagi digenjot untuk insya Allah Oktober sudah berjalan. Tapi banyak produk-produk kami yang nanti mungkin harapan kami suatu saat nanti saya coba calling Bapak. Kemudian
mudah-mudahan di November nanti siapa tahu kami bisa bergabung dengan teman-teman UMKM untuk mengirimkan sampel produk kami, ataupun juga karena dia sifatnya kan dia harus diolah ya Pak. Betul, oke. Ya, sifatnya sudah dihilirisasi. Nah, Oke. ada kebetulan kami punya teman-teman juga dari Bidang Bank Indonesia sudah melakukan hilirisasi dari produk kakao ini. Nah, mungkin itu yang kita akan lakukan, karena keterbatasan produk untuk di Indonesia ini kan kakao tidak bisa dikirim masih dalam keadaan mentah ya Pak. Betul Ya, Pak. mudah-mudahan ini kesempatan sekali nih Pak, karena kebetulan saya juga ini berada di daerah Kabupaten Konawe. Oh, Nah, oke. khususnya Cina Pak. Jadi kami sangat menghargai atas inisiatif Bapak. Mudah-mudahan selanjutnya saya akan menghubungi Bapak. Terima kasih Siap. Pak atas kesempatan. Kemudian Iya. ada produk kerajinan tangan Pak. Insya Allah nanti apakah misalnya seperti bahan baku rotan yang dibuat dari jadi bahan sapu ya, tidak rotan, bisa mungkin dipasarkan di China, di Cina. Lalu minyak nilam Pak, Nah, yang asesir nilam. ya. Jadi sangat memudahkan Pak di tempat saya. Demikian Pak. Selamat siang, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan Broto. Iya, siap. Atau mau ditanggapi dulu Pak Hartono, silakan. Siap. Baik Pak, Ya, saya mohon tanggapi. tanggapannya. Ya, baik. Pak Alimuddin, terima kasih atas waktunya. Itu produk-produknya sangat bagus Pak. Kakao, minyak itu tadi, rotan itu sangat bisa Pak kita bawa ke pasar China. Nantinya kalau sudah Bapak siap, ready tentang produknya, speknya bagaimana, silahkan Pak, Siap. monggo bisa WA ke saya Pak, bisa hubungin saya. Siap. Kita akan berkomunikasi Pak lebih detail. Ya. Siap, siap. Ya, terima kasih Pak. Dan satu lagi, nantinya untuk saya juga setuju dengan saran Bu Yesri tadi, mungkin dengan adanya wadah istilahnya screening tahap awal dulu untuk bagaimana untuk kita, karena ini baru pertama kali kesempatan yang sangat berharga ini yang disediakan oleh Pak Surya Koco untuk kita semua, kita bisa membuka atau membuat sistem yang lebih rapi untuk tentunya para UMKM saudara-saudara kita ribuan jumlahnya. Untuk tahap awal is okay, kita akan saya reply satu persatu, tapi tentunya untuk supaya sistematik lebih rapi lagi ke depannya, supaya lebih efisien waktu dan semuanya, boleh itu ide Bu Yesri dilaksanakan ya Bu Yesri ya. Nah, terima kasih. Monggo Pak Surya Koco, saya kembalikan ke panjenengan. Silakan Mas Broto. Siap, terima kasih Pak D. Koco, salam kenal, salam hormat. Saya Pak Broto dari Kopi Indonesia juga, Pak. Salam kenal juga pada teman-teman seluruhnya yang bisa hadir dalam kesempatan yang luar biasa ini. Nah, mungkin sedikit kita tambahkan juga alangkah lebih tertatanya kalau memang dari teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini juga bisa melakukan upload ataupun mengunggah di Laris ID ya Pak De ya. Nah, mungkin itu salah satu screening awal yang bisa kita ajukan nanti, mungkin bisa dilakukan kurasi ataupun ke depan kita bisa berikan pendampingan yang lebih komprehensif. Mungkin itu Pak De, saya tambahnya Pak De. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Karena ini nggak terasa asik juga, tahu-tahu bisa 2 jam ini. Oke, silakan kalau masih ada yang ingin menambahkan. Kalau enggak saya coba tutup dengan beberapa catatan. Terima kasih Pak Hartono sudah meluangkan waktu yang berharga untuk kita semua, karena ini memang menjadi bagian dari kegiatan kami. Dan sekaligus mungkin menyampaikan mungkin kawan-kawan yang sudah bergabung, Laris adalah satu nama pendek dari ladang rezeki. Dan apa Laris itu? Laris adalah nama yang sedang kita masukkan dalam
hak merek dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Jadi kalau di sini ada logo kode Indonesia, itu adalah Koperasi Primer Komunitas Desa Indonesia yang kami dirikan baru saja 10 November 2021. Nah, uh, Laris ini akan menjadi sedang kita persiapkan menjadi platform marketplace dan reseller yang insya Allah kita luncurkan di bulan Agustus. Nah, inilah yang kemudian salah satunya adalah forum-forum seperti ini akan kita gelar untuk kemudian mempresentasikan produk atau mempresentasikan peluang-peluang bisnis yang ada dari kawan-kawan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini sudah episode yang kelima. Yang pertama waktu itu tentang potensi bisnis pupuk, yang kedua tentang peningkatan kapasitas untuk UMKM, kemudian yang ketiga tentang tentang logistik. Jadi perusahaan logistik yang terbuka untuk membangun kerjasama dengan teman-teman. Kemudian yang keempat kemarin adalah tentang bagaimana budidaya ikan hias dan peluang ekspor ikan hias. Itu yang keempat. Yang kelima Pak Hartono ini. Nah, kami perlu sampaikan, saya sangat merespon baik inisiatif dari Bu Yesri tadi untuk China ini mungkin secara khusus perlu ada tim dan seterusnya. Bukan berarti kami tidak tertarik, Ibu, tapi kami malah justru berharap Ibu berkenan untuk kemudian berkoordinasi dengan Pak Hartono. Silahkan ditata baiknya seperti apa, karena buat kami teman-teman yang baru kenal itu ya teman-teman yang buat kami sudah kenal lama. Jadi kebiasaan saya Pak Hartono kalau kenal dengan orang itu 100% saya percaya. Siap. Siapapun itu saya Siap. 100% percaya. Bahwa kemudian ada sesuatu baru kepercayaan saya turun. Baru ketika ada sesuatu yang kedua kepercayaan saya turun, tapi tetap pertemanan saya harus saya jaga. Bahwa ketika pertemanan tetap saya jaga, tetapi kalau urusan bisnis mungkin kita lebih hati-hati. Jadi prinsip saya seperti itu. Nggak ada orang yang ketika saya ketemu saya udah curiga, nggak ada. Saya pasti 100% percaya. Nah, oleh karenanya saya sangat berharap Bu Yesri berkenan untuk kemudian mewadahi teman-teman atau memfasilitasi teman-teman karena komunitas kita, Bu Yesri, Pak Hartono, saya sampaikan, kami sudah ada di lingkungan atau komunitas desa. Kalau saya pribadi sudah dari 2005 mendampingi teman-teman kepala desa. Kemudian pergerakan sampai undang-undang desa dan seterusnya. Dan kemudian mulai 2014 setelah undang-undang desa lahir, maka saya lebih fokus ke urusan penyiaran. Jadi saya mengelola channel TV desa yang kemudian 2002 dari 2016 saya di TV desa dan terbangunlah ekosistem teman-teman desa. Dari situ saya merasa bahwa ekosistem ini sayang kalau kemudian tidak punya nilai manfaat ekonomis untuk kawan-kawan lainnya. Kita lontarkan, membentuklah kita Koperasi Primer Nasional Kode Indonesia, singkatan dari Komunitas Desa Indonesia tahun 2021. Jadi sebelum adanya koperasi desa yang kemarin diluncurkan oleh 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 Pak Prabowo. Ah, kita baru mulai menemukan titik bahwa bisnis yang akan baik kita lakukan yang di mana itu baru di awal 2025 ini kita mulai mendeteksi dan kemudian ketemulah 4 unit bisnis dari Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Satu unit bisnis adalah tentang unit bisnis teknologi, yang kedua unit bisnis untuk konsultan, yang ketiga adalah unit bisnis untuk pemasaran, yang keempat adalah unit bisnis media. Jadi 4 unit ini yang kemudian menjadi bagian bisnis kami, dan oleh karenanya forum ini menjadi bagian kolaborasi antara unit digital unit teknologi yang kita memang akan mengembangkan platform marketplace dan unit pemasaran, artinya ruang untuk menyampaikan produk-produk dan seterusnya.
Kira-kira itu apa tambahan gambaran karena saya harus sampaikan saya sampaikan apa adanya di forum ini. Saya ketemu Pak Hartono secara fisik belum pernah. Saya percaya 100% dengan rekomendasi kawan saya bahwa Pak Hartono ada ada begini 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 dan kebetulan nama yang disebut adalah mitranya Pak Hartono itu yang saya juga sudah kenal Pak Jun. Nah, jadi waktu itu saya pikir wah oke lah ayo kapan ini. Udah masa kasih aja nomornya. Saya langsung komunikasi, Pak Hartono langsung respon. Saya bilang Pak Har ngobrol ke saya panjang-panjang tidak terlalu ada manfaatnya. Kalau Pak Har mau, saya kasih forumnya hari Sabtu. Saya langsung begitu dan Pak Har langsung oke. Terjadilah forum kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Har sekali lagi. Izin, Terima kasih Bu izin Yasri. Pak, izin Ya silakan. boleh. Maka kenal maka tak sayang. Saya juga berkenal biar Bapak percaya saya ya. Baik, saya boleh memperkenalkan diri lebih dalam. Pak Hartono juga siapakah ini Bu Yesri ya Bapak ya, Pak Koco. Mungkin kita akan bisa pada saat lebih dalam mengenal saya. Mungkin akan ada lebih besar lagi hal-hal yang kita bisa lakukan. Baik, nama saya Bu Yesri, Pak. Asal Sulawesi Selatan, tinggal di Jakarta. Ya, saya dulu pernah jadi anggota DPR, Pak. Suami saya pensiunan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak. Ya, jadi pasti namanya desa-desa dan semuanya dulu itu sudah, apalagi masih zamannya belum ada otonomi daerah, Pak. Suami saya juga sudah jadi pegawai negeri di mana menjabati beberapa. Terakhir, Pak, izin. Suami saya pensiunan terakhir eselon 1, Pak, golongan 4E, Pak. Supaya Bapak mengenal saya, supaya Bapak percaya ya kan, Pak, ya kita saling percaya. Jadi buat saya bergerak di sini bukan masalahnya tapi kepedulian sebenarnya nomor satu. Ya, setelah sudah jadi anggota DPR, kedua sudah nggak jadi ketua PKK, ketua Dharma Wanita mendampingi suami saya Pak Sukoco dari Kementerian Dalam Negeri dan pernah bertugas di satu daerah Sekda Provinsi Pak Sukoco sebelum pensiun. Jadi Bapak bisa kenal saya, bisa tahu saya dan itulah yang menjadi salah satu kepercayaan. Makanya selalu saya katakan sama teman-teman pelaku UKM selalu setiap saya ketemu karena Pak Sukoco izin dengan kepedulian hati banyak banget yang namanya sebenarnya sekarang ini saya nggak bisa percaya orang semua juga karena banyak banget ditipu Pak ya kenal banyak orang banyak ditipu dibohongin gitu ya karena wah ini kegerakan ini dan sebagainya uang itu miliaran Pak waduh sudah punya pas-pasan itu gitu tabungan bertahun-tahun habis ya untuk hanya menolong artinya saya mau ungkapin isi hati saya karena memang butuh Pak Hartono juga kami ingin tahu benar banget itu Pak Sukoco katakan ini kepercayaan karena kita akan bertemu dengan orang-orang nah kalau bisa kan janganlah kita karena capek banget di energi kita kalau ketemu orang-orang yang sedikit jadi kita saling membantu lah ya untuk jangan kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu capek karena saya sudah merasakan itu dan kebetulan memang kami mengangkat isu ekonomi pemberdayaan ekonomi perempuan itu melalui UKM itu kita ada lembaga organisasi yang didirikan yang juga sudah cabang di beberapa provinsi terus anggotanya cukup banyak saya juga ada di jaringan pemberdayaan pendayagunaan lansia Pak Sukoco. Jadi bagaimana juga ekonomi lansia dan keluarganya kita perhatikan melalui UKM. Saya juga ada di organisasi Persatuan Pensiunan Indonesia Pak Sukoco. Ketua umumnya itu adalah mantan Gubernur Lemhanas Pak. Ya, ketua pembinanya itu mantan Menteri Aparatur Negara Pak. Saya ada di situ bidangnya pemberdayaan masyarakat karena suami saya pensiunan jadi semua para mantan pejabat ada di situ saya ada di situ Pak yang ketiga saya sendiri juga tentu koperasi produser Raga Baktiku Negeri ini adalah primer dan kita juga mendirikan saya juga salah satu penggagas mendirikan koperasi sekunder yaitu binaan Profesor Indonesia di dalamnya para profesor para guru besar jadi bisa Bapak tahu mungkin peluang-peluang kita bisa bagi ilmu kita bisa bagi pengalaman menyatukan potensi untuk kita bangkitkan pelaku UMKM karena tidak bisa jalan sendiri untuk bisa menyelesaikan semua itu satu-satunya kita harus bersatu gotong royong sehati sepikir satu visi satu tujuan untuk memajukan pelaku UKM produk dalam negeri inilah perkenalan saya Pak Koco mengetahui Pak Hartono ini satu perkenalan saya senang banget kalau kita mau lebih dalam bekerja sama kita harus tahu orang tersebut lebih dalam supaya kita bisa dapat memahami karena sangat capek ketemu kalau kita sudah ketemu yang maaf kata aduh yang sudah menimbulkan hal-hal yang ini capek saya
Aduh, saya sudah nggak bisa ngomong lagi. Tetapi semangat saya adalah saya tidak bisa. Ini yang betul Pak Sukoco tadi katakan. Mau tak mau ya tetap saya sakit kepala saya kalau saya tidak percaya orang. Itu masalahnya Pak Sukoco. Tapi serba salah. Kita percaya orang. Aduh. Benar-benar ya, ini memang dilema. Oleh karena itu kita membantu untuk kita saling memberikan rekomendasi orang-orang yang memang integritasnya Pak Koco dan Pak Hartono. Tolong, apalagi Pak Hartono di Cina, kita nggak ngerti di Cina. Tolong, kita nggak mungkin ke sana. Jadi Pak Hartono tolong kenalin kami orang-orang yang tepat. Pak Hartono kami percaya, tolong ya. Oke, saya penutup. Kami Koperasi Rabuni sedang membuat rumah produksi Pak. Rumah produksi ini kami mengelola terong Belanda untuk dibuat kosmetik atau skincare. Nah, rumah produksi yang kami dirikan juga di satu kota itu untuk memfasilitasi pelaku UKM. Karena daerah-daerah tertentu pelaku UKM masih banyak produknya yang ilegal. Nah, tetapi karena kenapa mereka ilegal? Terbatas mereka. Mereka terbatas keuangan untuk membuat produksi sebagaimana standar atau spek daripada BPOM ataupun lembaga-lembaga terkait. Nah, oleh karena itu kami gotong royong. Ini bukan dari pemerintah, bukan gotong royong karena ada orang-orang beberapa orang kepedulian dalam hal ini. Uang dapur, uang apa sudah digerakkan hanya untuk kepedulian, beramal. Di dunia, di bumi oke, di surga oke ya Pak Sukoco ya Pak Hartono ya. Kan kita mati itu nggak membawa harta, nggak membawa apapun gitu kan. Nah, oleh karena itu kami sedang membangun. Kami lagi memberi percontohan supaya daerah-daerah juga demikian. Nah, mungkin juga Pak Sukoco nanti seperti itu, di mana apa namanya rumah produksi ini untuk masyarakat setempat. Kayak jadi kita buat mereka tuh jadi maklon juga, menolong mereka agar mereka punya brand, mereka punya produk, dia mau punya brand, tetapi tidak punya izin dan itu banyak sekali modal yang dibutuhkan hingga kita buat di situ oleh rumah produksi skincare, yaitu mengelola terong Belanda ya karena itu agak masih belum untuk dibuat dan sebagainya. Nanti pelaku-pelaku kosmetik yang lain juga di dalam kota itu bisa produk ke tempat kita. Supaya mereka punya izin gitu loh Pak. Kita membantu pelaku KM itu. Itu satu. Kedua kita juga rumah makan pangan. Pangan itu untuk makan makanan. Supaya semua spek semua ketentuan-ketentuan dilakukan supaya bisa dijual. Karena dalam negeri aja atau dititip di supermarket itu kan harus juga nggak bisa harus ada izin edar supaya benar-benar bagi konsumen bisa percaya. Ini yang kami lakukan Pak Sukoco, Pak Hartono. Semoga informasi-informasi ini membuat kita makin kuat, makin saling percaya untuk kita bisa bekerja bersama-sama gotong royong memajukan produk pelaku UKM. Indikator kita bahwa UKM itu sudah maju, yang tadinya punya sepeda sudah punya motor, yang tadinya sudah punya motor punya rumah, itu indikator namanya maju UKM. Jangan malah ketutup. Ini teman-teman semua yang harus kita sepakat. Merdeka, salam Pancasila. Baik. Oke, Baik. terima kasih Bu Yasri, terima kasih Pak Hartono. Pak. Ini pertemuan yang luar biasa dan saya yakin pertemuan-pertemuan yang tidak kita rencanakan jauh hari sebelumnya memang semua Tuhan yang sudah mengatur atau alam sudah mengatur untuk kita bisa bertemu dan bagaimana kita membaca tanda-tanda ini sebagai tanda-tanda yang memang harus kita jaga untuk menjadikan hal yang baik dan kebaikan untuk kita semua. Saya pikir sampai di sini kawan-kawan kita akan berjumpa kembali di Laris Forum berikutnya. Semoga akan ada lagi tokoh-tokoh, ada lagi para pebisnis-pebisnis yang kemudian tertarik hadir di forum kita dan sebagai informasi Pak Hartono pada bagian-bagian lain yang Pak Hartono ada untuk agenda ke China mungkin bisa juga nanti secara garis besarnya program-programnya seperti apa saya bisa diberikan informasi sebagai sebagai marketing tool karena kebetulan Kode Indonesia insya Allah punya rencana untuk melakukan ekspedisi, jadi ekspedisi desa dimulai dari Java Plus. Java Plus ini Jawa dan Madura, insya Allah bulan Agustus kita keliling Jawa Madura dan mungkin setelah Jawa Madura kita istirahat untuk bisa keliling ke pulau-pulau yang lain, mungkin ke Andalas, Celebes, kemudian Borneo, mungkin juga sampai ke Papua itu bagian dari rencana cita-cita dari
teman-teman komunitas desa Indonesia. Sampai di sini kawan-kawan, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Salam bahagia untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk orang-orang yang kawan-kawan cintai. Salam desaisme. Terima kasih.